Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Teh Yani. Kita sharing ya, masih di seputar asam lambung, gut anxiety. Insya Allah ya teman-teman, saya kalau punya banyak waktu, saya akan terus membuat video untuk motivasi agar kalian juga termotivasi ya, supaya lebih cepat sembuh ya. Kadang-kadang kita suka mikir nih, kok ada sih orang-orang yang lebih cepat untuk sembuh? Kok kenapa ya kita tuh masih belum sembuh? Nah, ini yang harus dirubah ya. Yang pertama tuh kita tuh harus yakin pada diri kita sendiri bahwa kita itu hanya terkena asam lambung atau GERD, tapi kita ada anxiety. Kita harus yakinin diri kita tuh nggak ada penyakit yang lain, kita tuh cuman jadi kalau kita misalkan kita udah yakin ya penyakit kita ini cuman kita tuh jadi berkurang ya kecemasannya ketika ada sensasi. Jadi kan kita udah tahu, kita kan sering nih bolak-balik ke rumah sakit. Kalau ke rumah sakit pasti dikasihnya obat asam lambung. Dokter tuh ngasih obat asam lambung tuh karena mereka tahu bahwa kita ini terkena asam lambung. Jadi pikiran kita yakinkan kita cuma terkena asam lambung gitu. Kalau kita udah yakin, jadi kita nggak takut lagi ketika kita ada sensasi ya. Kalau yakin diri kita cuma kena asam lambung, jadi kalau ada sensasi tuh bodoh, memang asam lambung tuh kayak gini, gut anxiety ini kayak gini sensasinya, orang-orang juga sama seperti itu sensasinya. Kita jadi akan lebih cuek ya. Jadi kita tuh nggak terus kepikiran ya, nggak nyangkut pautin penyakit kita ini ke penyakit yang lain gitu. Dan kecemasan pun akan lebih berkurang. Yang kedua, kita harus yakin juga nih bahwa kita tuh akan cepet sembuh, kita tuh bakal sembuh. Yakinkan pada diri kita sendiri bahwa kita tuh akan sembuh. Yang ketiga, kita tuh harus lebih sabar dan ikhlas ya. Kalau kita udah ikhlas, tentunya kita juga pasti akan sabar ya menerima proses-proses penyembuhan gut anxiety ini. Memang sih ya, penyakit gut anxiety ini nggak kayak penyakit yang lain, nggak seperti penyakit yang lain. Penyakit yang lain kalau misalkan minum obat nih ya, sehari 2 hari bisa sembuh. Tapi kalau gut anxiety ini memang pasti sembuh, cuman ada prosesnya, ada tahapannya. Dengan ikhlas, kita pasti akan sabar menerima proses-proses penyembuhannya. Nah, kemudian kita tuh harus kuat ya. Kita tuh harus terlihat kuat ya. Kita tuh jangan mengeluh. Jangan. Itu juga akan membuat kita lebih cepat untuk sembuhnya. Kita tuh jangan mau ya kalau disebut kayak gini, ih orang tuh sakit-sakitan, ih orang tuh lantas sakit. Jangan mau. Makanya tunjukin bahwa kita itu kuat ya. Dan ketika kita merasa lebih kuat ya, kita nggak merasa diri kita lemah di mata orang lain, kita akan lebih tersugesti ya. Ketika kita sudah tersugesti, badan kita pun akan lebih kuat lagi untuk menghadapi penyakit ini ya. Nah, kemudian kita tuh dilarang ya mengeluh pada orang yang tidak tahu tentang penyakit ini. Memang sih kadang-kadang orang kalau kita sekali 2 kali mengeluh, orang pasti akan menanggapi kita ya. Tapi kalau keseringan mengeluh, kadang-kadang orang tuh malas ya untuk mendengarkan keluhan-keluhan kita ini. Karena kan kadang orang kena gut anxiety itu akan terlihat sehat ya, sehat dan orang itu
makan biasa, jalan biasa, kok bilangnya sakit mulu. Nanti anggapan orang akan seperti itu. Jadi buktikan bahwa kita tuh kuat ya, gak banyak ngeluh gitu. Kecuali kita memang mengeluh pada orang yang sudah berpengalaman tentang penyakit ini. Jadi mereka akan memberikan solusi. Beda kalau sama orang yang tidak tahu. Mereka akan cepat bosannya dengan keluhan-keluhan kita ini. Nah, yang terakhir kita semangat ya, semangat untuk menjaga tetap pola makan, pola pikir, pola hidup ya yang benar, yang memang untuk kesembuhan. Karena dengan semangat untuk sembuh, sugesti-sugesti itu bisa membuat kita lebih bisa terhindar dari kecemasan. Ya, terima kasih videonya sampai di sini.